saya Beni Astario, asal sekolah SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020. Program studi Pendidikan Teknik Komputer dan Informatika. LPTK penyelenggara Universitas Negeri Padang. Dalam praktek pembelajaran kali ini, saya akan mengajar pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan dengan mata pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas dengan materi pokok alat-alat kerja fiber optik. Demikian, semoga dalam PPG dalam jabatan tahun ini saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Untuk kartu ujian saya ini. Selamat menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik Pak. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Ya, itu Asifa Amarullah. Ya, ceria sekali pagi ini ya. Ya. Ya, silakan di mute suaranya. Kalau tidak ngomong lagi silakan di mute ya. Baik, Anda semua, untuk pagi ini untuk memulai pembelajaran, silakan salah seorang memimpin doa. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dalam hati. Sudah, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Zaki sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi pembelajaran kita lancar hendaknya dari awal sampai akhir. Baik Anda semua, untuk mengawali pembelajaran hari ini ya. Di antara kalian ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, nanti selain Bapak absen di sini, silakan isi absen di LMS nanti ya. Nanti akan disertakan absen Anda semua di LMS. Baik, Anda semua silakan di mute suaranya. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini, Anda semua, kita akan melihat sebuah tayangan video. Silakan diamati dengan baik ya. Akan Bapak share. Bapak share dulu screen Bapak. Silakan di mute suaranya. Ada kelihatan? Ada ya? Baik. Emangnya penting ya? Belajar juga nggak ada gunanya kok. Matematika, fisika, sejarah, udah susah-susah belajar, toh nantinya nggak kepake juga. Untuk apa capek-capek ngafalin? Sekarang semua sudah digantikan mesin. Dulu saya juga pernah loh berpikir seperti itu. Tapi itu adalah pemikiran yang salah. Belajar bukan untuk ujian, tapi ujian untuk belajar. Hidup sedang menguji kamu. Niat nggak? Serius nggak? Apakah kamu anak yang patuh? Apakah kamu anak yang tangguh? Apakah kamu anak yang mudah menyerah, yang dengan gampangnya selalu bilang, gak bisa? Kalau kamu saja susah menyelesaikan tanggung jawab sebagai pelajar, bagaimana kamu bisa sukses dengan tanggung jawab yang lebih besar? Coba deh ingat-ingat lagi. Dulu kamu pernah janji untuk membuat orang tua bangga, janji untuk jadi anak yang berbakti. Ketika kamu mengatakan itu, apakah itu sungguh-sungguh? Kalau iya, inilah saatnya kamu buktikan perkataanmu. Yang orang tua kamu mau bukanlah hasil akhir sebenarnya. Jangan sampai di saat akhir semua jadi terlantar. Lebih baik menderita sedikit untuk persiapan ujian daripada menderita selamanya karena penyesalan. Belum bisa, cari caranya. Nggak ngerti, belajar dengan yang ahli. Lupa lagi, berarti kamu harus terus revisi sampai hafal mati. Saya yakin kamu bisa.
Saya yakin kamu mampu. Baik, Ananda semua sudah dilihat videonya tadi? Sudah, Pak. Silakan setelah mengamati video tadi, silakan Ananda semua, silakan salah seorang mengambil pelajaran yang bisa diambil dari video yang telah disimak tadi. Biarlah susah sekarang daripada menyesal pada akhirnya. Lebih baik berjuang sekarang, Pak. Ya, yang lain silakan. Oh itu Pak, belajar sungguh-sungguh, belajar bertanggung jawab dari belajar ini untuk tanggung jawab yang lebih besar ke depannya di kehidupan nantinya. Ya, bagus, silakan dimut suaranya. Baik, bagus Rido dan Zaki, itu pembelajaran yang bisa Anda ambil hari ini. Baik, Bapak akan tambahkan bahwasanya dalam kehidupan itu kita harus berjuang ya, berjuang mati-matian dulu untuk menggapai kesuksesan. Semua kesuksesan itu tidak instan ya, tidak mudah kita raih ya. Jadi sebuah kesuksesan otomatis diiringi dengan usaha. Jadi seperti Rido kemarin ya, banyak tugasnya belum tuntas ya, dituntaskan ya Rido ya. Ya Pak. Baik, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran kita, silakan. Minggu kemarin kita membahas tentang prinsip kerja fiber optik. Ada yang masih ingat nggak bagaimana prinsip kerja dari fiber optik? Silakan. Dari listrik mengkonvert ke cahaya lalu dikonvert kembali ke listrik, Pak. Oh iya, bagus. Ilham Anwar ya. Ya, Pak. Baik, itu pembelajaran kita sebelumnya kita membahas tentang bagaimana prinsip kerja dari fiber optik. Jadi Ananda masih mengingatnya. Untuk selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Pada pembelajaran hari ini Ananda semua kita belajar tentang alat-alat kerja fiber optik ya. Nah, adapun kompetensi dasar kita yaitu menerapkan fungsi alat kerja fiber optik, kemudian menggunakan alat kerja fiber optik. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah memahami pengetahuan dasar alat kerja fiber optik. Yang kedua, menjelaskan fungsi alat kerja fiber optik. Yang ketiga, mendemonstrasikan alat-alat kerja fiber optik. Nah, itu adalah pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Bisa ya. Masih semangat ya untuk belajar? Masih, Pak. Masih ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kepada materi kita untuk hari ini. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertian alat kerja fiber optik ya. Pengertian alat kerja dari fiber optik. Adapun pengertian alat-alat kerja fiber optik adalah alat-alat yang digunakan oleh seorang teknisi dalam bekerja dengan kabel fiber optik, baik untuk pemasangan awal maupun untuk melakukan perawatan jaringan, di mana tanpa adanya alat tersebut maka pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Ya, itu mengenai alat-alat kerja fiber optik. Ya. Bisa dipahami Ananda semua pengertian dari alat-alat kerja fiber optik? Bisa, Pak. Bisa ya. Jadi alat-alat kerja fiber optik itu alat-alat yang digunakan untuk membantu dalam mengerjakan baik itu pemasangan awal ataupun dalam perawatan jaringan fiber optik ya. Terkait dengan materi sebelumnya, kita membahas tentang pengertian fiber optik. Siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian fiber optik? Silakan. Fiber optik merupakan saluran transmisi dengan kabel yang terbuat dari kaca yang lebih tipis dari selai rambut, Pak, yang digunakan untuk transfer data. Ya, bagus ya. Nah, itu pengertian dari fiber optik. Nah, kita kaitkan dengan materi hari ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang alat-alat kerja fiber optik ya. Jadi alat-alat kerja fiber optik itu digunakan untuk membantu seorang teknisi untuk mempermudah dalam
baik itu pengerjaan awal pemasangan kabel fiber optik ataupun dalam keadaan perawatan ya. Nah, itu hampir sama dengan kabel UTP ya. Kabel UTP juga mempunyai alat-alat khusus yang digunakan untuk baik itu pemasangan ataupun dalam perawatan ya. Baik, adapun alat-alatnya, kita lanjut ke slide-nya ya. Adapun alat-alatnya, yang pertama itu bisa dilihat di layar Ananda semua. Bisa Pak, bisa Ya. Pak. Yang pertama adalah fusion splicer ya. Yang pertama fusion splicer, yang kedua OTDR, yang ketiga optical power meter, yang keempat cleaver, yang kelima stripper ya. Itu 5 jenis-jenis alat yang digunakan untuk membantu mengerjakan dari kabel serat optik ya. Nah, baik, untuk pertama kita bahas tentang fusion splicer ya. Bisa dilihat itu gambarnya? Bisa Pak, bisa Pak. Nah, ini fusion splicer, yaitu alat yang digunakan untuk menyambung core serat optik gitu, dengan berbasis kaca. Jadi alat ini digunakan untuk menyambung kabel fiber ya. Nah, bagaimana implementasinya? Mengimplementasikan daya listrik yang sudah dirubah menjadi sebuah media sinar ya. Nah, fungsi dari fusion splicer ini adalah memanasi kaca yang putus ya. Jadi core yang putus nanti akan dipanasi dengan menggunakan fusion splicer ya. Bisa dipahami Anda semua? Bisa Pak, bisa Pak. Baik, untuk selanjutnya peralatan yang kedua adalah optical time domain reflectometer ya, atau OTDR ya. OTDR ini alat yang berbasis optik ya, yang mampu membaca atau mengukur karakteristik kabel optik ya. Nah, jadi mengukur karakteristik kabel optik maksudnya adalah digunakan untuk mengukur sinyal ya. Jadi dengan menggunakan OTDR ini, seorang teknisi bisa mengukur ataupun menentukan di mana permasalahan dari kabel serat optik, apakah dia putus atau kehilangan sinyalnya di mana, kira-kira seperti itu. Karena jauhnya kabel yang digunakan dalam fiber optik, maka butuh alat khusus untuk menentukan di mana titik putusnya, kan seperti itu. Itu menggunakan OTDR ya. Bisa dipahami semua? Bisa Pak, bisa Pak. Saya. Baik, untuk selanjutnya peralatan yang ketiga adalah OPM atau optical power meter ya. Optical power meter dipakai untuk mengukur total loss ya. Berarti untuk mengukur berapa kehilangan sinyal ya. Berapa sinyal yang hilang di jalan ya, itu menggunakan OPM ya. Kemudian yang keempat adalah cleaver ya. Cleaver yang digunakan untuk memotong core yang kulit kabelnya sudah dikupas ya. Jadi cleaver ini digunakan untuk memotong core ya pada kabel serat optik. Berarti pemotongnya khusus ya. Bisa dipahami sampai di sini Ananda? Bisa Pak, bisa Ya. Pak. Sama. Baik, selanjutnya stripper ya. Stripper itu media untuk memotong dan mengupas kulit daging kabel ya. Jadi dengan menggunakan stripper ini fungsinya hampir sama dengan tang crimping kalau dengan kabel UTP ya. Untuk kabel UTP itu menggunakan tang crimping, kalau fiber optik menggunakan stripper. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak, bisa Pak. Baik, Bapak stop dulu. Baik, itu tadi 5 dari peralatan alat kerja fiber optik ya. Yang splicer, yang kedua OTDR, yang ketiga OPM, yang keempat itu adalah cleaver, yang kelima adalah stripper ya. Ada 5 ya. Nah, ada 5 itu yang harus Ananda pahami
dalam pembelajaran hari ini ya. Tobi bisa diulangi apa fungsi dari stripper? Stripper berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit daging kabel. Baik, itu tadi Bapak tanya lagi apakah Ananda sudah memahami atau belum apa yang sudah Bapak sampaikan ya. Baik, untuk lebih memahami tentang materi hari ini ya, itu Bapak share lagi screen Bapak. Dah, ini ya. Bisa dilihat itu? Bisa Pak. Ya. Itu lebih memahami materi kita hari ini. Nanti di forum diskusi nanti ada gambar yang akan Ananda lihat. Nah, nanti Ananda disuruh memilih gambar, salah satu gambar ini per kelompok nanti ya, silakan didiskusikan ya. Bisa dipahami Ananda? Bisa Pak. Baik. Baiklah Ananda, itu di LMS itu sudah Bapak share. Yang pertama Ananda mengisi absen ya, kemudian membaca tujuan pembelajaran kita. Nah, kemudian yang kedua mendownload dari LKPD ya, yang akan Ananda kerjakan setelah ini. Kemudian untuk menunjang bahan bacaan Ananda selain dicari di internet nanti dan sumber lain, itu ada bahan ajar yang Bapak buat, silakan dibaca. Ini digunakan untuk mendukung saja ya. Kemudian untuk diskusi ini sudah Bapak sertakan juga link gambarnya ya. Nah, jadi untuk hari ini yang tugas yang akan diselesaikan, nah yang pertama itu menyelesaikan semua kegiatan yang ada di LKPD, kemudian membuat slide presentasi ya. Bisa dipahami Ananda semua untuk penugasannya? Nah, kemudian nanti ya di LKPD nanti Ananda semua isi data kelompok Ananda. Kemudian silakan ikuti langkah-langkah yang diinstruksikan di LKPD ini ya. Ya, ini untuk pengetahuan. Untuk diskusi nanti akan disuruh Ananda untuk memilih salah satu gambar yang ada di gambar itu, kemudian silakan download gambarnya ya. Kemudian buat pertanyaan di sini ya. Pertanyaan berkaitan dengan gambar itu ya, apa yang bisa Ananda buat pertanyaan. Setelah dibuat pertanyaan, kemudian cari jawabannya. Cari jawabannya baik itu di internet, baik dari bahan ajar Bapak ataupun dari media lain yang akan mendukung dari pembelajaran kita ya. Kemudian selanjutnya silakan lakukan diskusi ya untuk menarik kesimpulan. Nah, setelah dilakukan diskusi, buat kesimpulannya di sini ya. Ya, buat kesimpulannya. Hasil dari kesimpulan Ananda semua nanti buat dalam bentuk presentasi ya. Ini untuk penilaian keterampilan Ananda. Ya. Jadi untuk keterampilannya Ananda membuat presentasi tentang gambar yang diamati di atas ya. Terakhir Ananda buat kesimpulan ya. Bisa dipahami penugasan hari ini ya? Bisa Pak. Nah, untuk kegiatan diskusi di LMS itu kalian sudah dibentuk menjadi 5 kelompok ya. Silakan lakukan diskusi di sini untuk menunjang dari kegiatan yang dilakukan di LKPD supaya nanti Ananda semua bisa berkomunikasi dengan temannya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Ilham Anwar. Apa perbedaan stripper dengan crimping, Pak? Oh ya, bagus Ilham Anwar ya. Jadi perbedaan antara tang crimping yang digunakan untuk kabel UTP dengan stripper yang digunakan untuk kabel fiber optik ya. Nah, perbedaan yang pertama yaitu yang jelas adalah perbedaannya otomatis digunakan untuk media yang berbeda ya. Kalau tang crimping digunakan untuk kabel UTP, sementara tang stripper digunakan untuk kabel fiber optik ya. Kemudian untuk pemotongannya,
stripper memiliki 3 bagian untuk pemotongan ya. Ada yang digunakan untuk pemotongan cladding ya, ada yang digunakan untuk pemotongan coating, ada yang digunakan untuk pemotongan core ya. Ada 3 dia. Nah itu fungsinya berbeda. Sementara di tang crimping digunakan untuk kabel UTP. Nah ada yang digunakan untuk memotong kabelnya ya. Kemudian ada yang digunakan untuk penjepit RJ45 kan gitu ya. Ya untuk cara penggunaan nanti akan ada, nanti Ananda lihat di Ban Ajar Bapak ya, ada linknya, nanti silahkan Ananda amati semua ya. Bisa dipahami Ilham Anwar? Bisa Pak, bisa Pak. Baik, kalau sudah paham ya. Dah baik, sampai di sini masih ada pertanyaan, silakan. Tidak ya? Tidak ada. Masih ada pertanyaan? Tidak Pak, tidak Pak. Tidak Pak, Oh tidak ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan ya Ananda semua, silahkan dilanjutkan mengerjakan LKPD apa yang disuruhkan di sana, kemudian buat penugasan yang ditugaskan. Baik, bisa dipahami Ananda semua penugasan selanjutnya? Coba. Baik. Baik ya Ananda semua, itu di LMS itu sudah ada yang mempost, sudah mengumpulkan LKPD dan presentasinya. Sekarang sesi kita mempresentasikan hasil
materi diskusinya ya. Silakan kelompok berapa yang tampil? Kelompok berapa yang tampil? Kelompok 3 Pak. Kelompok 3 ya. Anggotanya siapa saja? Tobi, Ridho Ilahi Yo M Kevin Bro. silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang alat fiber optik yang dikelompoki oleh saya sendiri, Tobi Putra Pratama, Emrilahi, dan Muhammad Kevin. Alat kerja fiber optik. Pengertian alat kerja fiber optik. Alat-alat kerja fiber optik adalah alat-alat yang digunakan oleh seorang teknisi dalam bekerja dengan kabel fiber optik, baik untuk pemasangan awal maupun untuk melakukan perawatan jaringan. Jenis-jenis alat kerja fiber optik. Adapun jenis alat kerja fiber optik diantaranya 1. Fusion splicer, 2. OTDR, 3. Optical power meter, 4. cleaver, 5. stripper. Fusion splicer. 1. Fungsinya. Fusion splicer berfungsi memanasi kaca yang putus pada core sehingga terhubung kembali secara baik. Menggunakan sistem komputer yang canggih di mana kedua ujung seret optik akan diatur secara otomatis. Anjal kedua ujung seret sehingga sejajar. Kemudian batang elektroda akan meleburkan kedua ujung seret secara bersamaan dengan waktu yang sangat singkat sehingga kedua ujung dapat tersambungkan. Cara penggunaan splicer. Setelah persiapan penyambungan dilaksanakan, lakukan setup pada fusion splicing mesin. 1. Nyalakan fusion splicing mesin dengan memindahkan posisi switch on sampai lampu pilot menyala. 2. Buka kanopi sehingga lampu pilot padam. Tarik kunci kak sehingga kedua mekanikan kak terbuka. 3. Tempatkan kedua seret optik yang akan disambungkan pada V-groove dari setiap mekanikal kak dari splicing mesin. Pada saat penempatan seret optik harus tepat pada lekuk V-groove dan lengkung menyentuh benda apapun. 4. Tutup mekanikal kak secara perlahan sehingga serat jadi terjepit oleh mekanikal kak. 5. Tutup kanopi, kemudian tekan tombol set sehingga fusion splicing melakukan alignmentnya secara otomatis dan melaksanakan peleburan. 6. Jika peleburan telah selesai, buka kanopi dan pindahkan fiber tersebut ke alat heater, kemudian geser splice protektor tepat di tengah-tengah sambungan. 7. Periksa hasil penyambungan dengan melihat layar monitor. 8. Jika penyambungan berhasil dengan baik, maka periksa redaman yang terjadi pada sambungan tersebut. Batas maksimal redaman 0,2 dB per splice. Jika hasil redaman melebihi batas, penyambungan dapat diulangi kembali. Untuk video lebih lanjutnya, lihat video berikut.
Demikian presentasi saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, apakah di antara teman-teman ada yang bertanya? Nama saya M. Zaki. Saya ingin menanyakan apa fungsi dari OTDR? Ya, silakan dijawab kelompok 3. Apa itu fungsi dari OTDR? Oh, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Fungsi OTDR adalah untuk mencari titik hilang sinyal. Ya, bagus ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, Bapak tambahkan ya apa yang dijawab oleh Tobi. Ya, betul jawaban Tobi, bahwasanya OTDR itu fungsinya adalah untuk mengetahui di titik mana hilangnya sinyal. Kira-kira di kilometer berapa ataupun di panjang berapa ya. Nah, sehingga nanti tidak menyulitkan seorang teknisi untuk mencari di mana titik hilang sinyalnya, untuk mencari putus dari kabel fiber optik ya. Bisa dipahami itu Zaki ya? Insyaallah bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Baiklah, presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak komentari hasil dari presentasi dari Tobi tadi ya, kelompok Tobi, kelompok 3. Yang pertama itu mengenai hasil dari presentasinya itu sudah bagus. Yang kedua itu Tobi mengambil dari gambarnya hasil presentasinya sudah bagus, sudah menggunakan aplikasi presentasi yang bagus. Kemudian dari segi penyampaian itu dari pembuka, isi dan penutup sudah sesuai. Hanya saja Tobi suaranya belum jelas ya, kurang jelas, kurang kedengaran. Jadi untuk kedepannya kelompok 3 untuk tampilnya bisa diperbaiki ya. Ya, Pak. Nah ya. Nah kemudian tadi bagusnya Tobi sudah mendukung dari hasil diskusinya dengan video ya, sudah bagus ya. Bagaimana yang lain, bisa dipahami apa yang disampaikan oleh kelompok 3 tadi? Putri Nabila bisa paham? Bisa, Pak. Ya. Ilham Anwar, oke, bisa. Ya, Pak. Oke. Bagus ya. Baik, nampaknya untuk pertemuan kita sudah hampir habis. Nah, untuk menguji pemahaman Ananda semua ya, itu di LMS. Baiklah Ananda semua, itu di LMS untuk menguji pemahaman Ananda itu sudah Bapak post di LMS berupa soal esai ya. Silakan Ananda kerjakan sesuai dengan materi yang sudah disampaikan dari awal tadi ya. Nah, untuk batas waktunya itu dibatasi sampai jam 23.59 nanti ya. Silakan Anda kerjakan sebaik-baik mungkin. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, Pak. Jadi silakan dikerjakan di nanti untuk yang di bawah KKM nilainya itu akan kita remedial ya. Baik Ananda semua, nampaknya waktu kita sudah hampir habis. Sebelum menutup pembelajaran, silakan satu orang menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ini. Pembelajaran kita dari awal sampai sekarang. Silakan satu orang membuat sebuah kesimpulan. Akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari alat kerja fiber optik. Alat kerja fiber optik 1 fusion spacer, 2 OTDR, 3 optical power meter, 4 cleaver, 5 strip.
Baik. Udah, Pak. Nah, udah ya. Baik. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada 5 alat kerja dari fiber optik ya. Alat kerja yang kita pelajari hari ini yang memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk membantu seorang teknisi dalam mengerjakan kabel fiber optik, baik itu pekerjaan awal ataupun dalam perawatan. Bisa dipahami untuk materi hari ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyambung kabel fiber optik menggunakan splicer ya. Kita akan mencoba membahas tentang bagaimana cara menyambung kabel fiber optik menggunakan splicer. Tadi Ananda sudah membahas tentang bagaimana menggunakan alatnya ya, mengoperasikan alatnya. Kalau untuk minggu depan Ananda membahas tentang bagaimana cara menyambungnya ya, cara menyambung kabel fiber optik. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, baik. Baik, waktu kita sudah hampir habis. Silakan untuk menutup pembelajaran hari ini Ananda semua. Silakan salah seorang menutup dengan doa. Silakan disiapkan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ananda semua. Demikian pembelajaran ini, tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya, tetap semangat. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.